Bagaimana, Bung? Saya telah mendengar bahwa Jepang telah menyerah tanpa syarat pada sekutu. Berarti saat ini Indonesia sedang dalam masa vacuum of power. Benar, ini adalah kesempatan emas bagi kita, rakyat Indonesia, untuk merdeka tanpa bantuan sedikit pun dari Jepang. Begini, Bung, Indonesia sedang dalam masa kekosongan kekuasaan. Dan ini adalah kesempatan bagi Indonesia untuk merdeka di atas kakinya sendiri. Kita harus segera memanfaatkan situasi ini untuk memproklamasikan kemerdekaan kita. Saya setuju. Kalau begitu, yang harus kita lakukan sekarang adalah membagi tugas. Bung Hoyrul Saleh dan Wikana pergi ke kediaman Bung Karno untuk menyampaikan masalah ini. Selamat malam, Bu. Malam, ada keperluan apa ya malam-malam begini jenengan berdua sampai datang kemari? Begini, Bu, kami datang ke sini hendak menemui Bung Karno karena ada suatu hal yang harus kami sampaikan malam ini juga. Oh, kalau begitu silahkan masuk, saya panggilkan Bapak dulu. Ada keperluan apa? Kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan negara kita, Bung. Ada apa gerangan? Sehingga jenengan-jenengan membuat keputusan seperti itu. Indonesia sedang dalam masa kekosongan kekuasaan, Bung. Dan ini adalah kesempatan bagi kita. Tapi, masalah kemerdekaan masih akan dibahas nanti saat rapat PPKI. Tidak perlu menunggu esok, Bung. Kita harus segera merdeka. Sudah cukup kita diberikan janji-janji manis yang tidak pernah ditepati itu. Kekuatan kita yang segelintir ini masih belum mampu untuk mengalahkan Jepang. Bagaimana jenengan-jenengan bisa mempunyai ide seperti itu? Apa kita mampu berdiri di atas kaki kita sendiri? Tapi, Bung, bukannya semakin cepat kita merdeka, semakin cepat kita mengakhiri penderitaan rakyat. Bukankah itu yang dinanti-nantikan bangsa kita? Baiklah, tapi beri kami waktu untuk berunding sebentar. Kemudian para anggota golongan tua segera melakukan pertemuan untuk membukakan masalah tersebut. Bagaimana ini? Para pemuda mendesak untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Tapi menurut saya, Bung, kita tidak boleh gegabah dalam memutuskan sebuah masalah. Kita perlu mempersiapkannya dengan matang-matang. Benar itu, Bung. Menurut saya, hal terpenting yang harus kita pikirkan adalah menghadapi sekutu yang ingin berkuasa kembali. Mengenai kemerdekaan, lebih baik kita bahas nanti dalam sidang PPKI 18 Agustus mendatang. Lagi pula, mereka semua masih terlalu muda. Pemikiran mereka belum terlalu matang mengenai hal ini. Meskipun mendengar keputusan tersebut, namun semangat mereka untuk merdeka tetap membara. Mereka pun menyusun rencana untuk membujuk Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta agar mau memproklamasikan kemerdekaan secepat mungkin. Dan mereka pun memutuskan untuk mengasingkan dua tokoh penting itu ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang. Assalamualaikum. Ada kepentingan apa ya? Kalian sampai harus datang ke sini. Kami ingin Anda ikut bersama kami menuju tempat pengasingan untuk membicarakan masalah kemerdekaan. Baiklah, saya akan ikut.
Sebaiknya Ibu Fatmawati serta anak Anda ikut serta agar keselamatan mereka terjamin. Di kediaman Bapak Muhammad Hatta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada kepentingan apa? Kami ingin Anda ikut bersama kami menuju tempat pengasingan untuk membicarakan masalah kemerdekaan. Bung Karno beserta istrinya sudah dalam perjalanan menuju ke sana. Baiklah, saya akan segera bersiap. Hilangnya Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta saat itu membuat para pemimpin di Jakarta menjadi panik. Sedangkan Ahmad Subarjo baru mengetahui kejadian tersebut pukul 8 pagi. Permisi, Bung. Apakah kalian tahu di mana keberadaan Bung Karno dan Bung Hatta? Kami tidak tahu, Bung. Cepatlah katakan padaku di mana keberadaan mereka. Aku akan menjemput mereka hingga kembali ke Jakarta dengan selamat, dan aku akan menjamin kemerdekaan esok harinya. Apakah kau bersungguh-sungguh dengan ucapanmu itu, Bung? Kalian bisa memegang ucapanku itu. Baiklah, mereka ada di Rengas Dengklok. Mari kami antar Anda ke sana. Di Rengas Dengklok. Kenapa sampai harus membawa kami ke sini? Masalah kemerdekaan apa lagi yang hendak jenengan-jenengan bahas? Bukankah kemarin kami sudah memberikan keputusan? Tolong mengertilah, Bung. Ini kesempatan besar bagi kita. Tidak perlu menunggu janji-janji manis itu lagi. Jika kita bisa merdeka sendiri, kenapa harus menunggu bantuan dari mereka? Kami membawa Anda berdua ke sini untuk membahas hal ini. Tolong pikirkan kembali dan pertimbangkan dengan matang-matang. Menurut saya, kita masih terlalu dini untuk merdeka dengan kekuatan kita yang kecil ini. Bentar, Bung. Mari kita rundingkan kembali. Sebelumnya, apa kalian telah benar-benar mempertimbangkan masalah ini? Kami semua yakin bahwa kita bisa merdeka sendiri tanpa campur tangan Jepang. Kesempatan belum tentu datang dua kali, Bung. Kita harus memanfaatkan situasi ini dengan baik. Baiklah kalau begitu, saya setuju. Kita akan merdeka sendiri tanpa ada campur tangan sedikit pun dari Jepang. Dengan adanya keputusan tersebut, telah selesailah peristiwa Rengas Dengklok. Kemudian, mereka semua kembali menuju Jakarta dan mencari tempat untuk merumuskan naskah proklamasi. Lalu di mana kita akan merumuskan naskah proklamasi? Bagaimana jika kita meminjam tempat pada Laksamana Maida? Bagaimana bisa kita meminjam tempat kepadanya? Apa dia bisa menjamin keselamatan kita? Sedangkan dia adalah seorang perwira Jepang. Tenanglah, Bung. Aku sudah menghubunginya. Dan dia telah berjanji akan menjamin keselamatan kita. Baiklah kalau begitu. Kira-kira akan diatasnamakan siapa naskah ini? Karena ini adalah kemerdekaan kita semua, bagaimana jika ditulis atas nama bangsa Indonesia? Saya setuju, Bung. Lalu akan ditandatangani oleh siapa naskah ini?
Menurut saya, jika sebelumnya kita telah berencana untuk merdeka sendiri, lebih baik kita tidak melibatkan satupun anggota PPKI dalam masalah ini. Bagaimana jika Bung Karno dan Bung Hatta yang menandatangani? Setuju. Setelah semuanya selesai, Bung Karno memerintahkan Sayuti Melik untuk mengetik teks proklamasi tersebut sampai selesai. Ibu Fatmawati, wanita cantik dan berkepribadian luhur yang dipersunting oleh Insinyur Soekarno, seorang tokoh yang membantu menyempurnakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Beliaulah yang telah menjahit sang saka merah putih kebanggaan bangsa yang akan berkibar gagah di hari kemerdekaan. Pak, ini benderanya sudah selesai Ibu jahit. Makasih, Bu. Berkibarnya bendera ini besok mengartikan bahwa kita telah bebas. Kita telah merdeka dari belenggu penjajah-penjajah kejam itu. Iya, Pak. Semoga Gusti Allah meridhoi dan melancarkan semuanya. Dan inilah awal lembaran baru bagi bangsa Indonesia, tepat di tanggal 17 Agustus 1945, di hari Jumat pukul 10 siang. Dengan lantang naskah proklamasi pun menggema di setiap telinga orang-orang dan membuat hati berdesir kuat atas arti setiap kalimatnya. Dua 20 tahun lamanya, berdiri di atas kaki sendiri, merdeka telah dirasa. Namun, detik ke-20 tahun pula, terdapat pengorbanan atas pengkhianatan yang menjiwa. Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia.
kalian? Tidak. Tentu tidak. Bukankah kalian telah mendengar lantangnya proklamasi kemerdekaan negeri ini? Tapi mengapa kalian tindas mereka para panglima hebat? Tameng emas negeri tercinta. Mungkin bagi mereka setiap goresan silet, belati tidaklah perih dirasa. Tapi sakit yang kalian berikan lewat pengkhianatan ini Indonesia tercinta. Ya, sekelumit kisah tersiksa, namun pedihnya begitu terasa. Yang menyisakan beribu luka bagi kami pemuda bangsa. Tujuh pahlawan revolusi. Ingatlah baik-baik. Mereka bukan sampah. Mereka bukan butiran pasir. Tapi mereka adalah putra terbaik bangsa Indonesia. Demikianlah persembahan dari kami, dan inilah para pemeran-pemeran yang telah berpartisipasi. Kami, perwakilan dari Aliyah tingkat putri, mengucapkan Dirgahayu Indonesiaku ke-77, pulih lebih kuat, bangkit lebih kuat, merdeka. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.